Halo guys, welcome back to my channel, it's me here. Jadi kali ini aku mau iPad tour. Dan maafin kalau aku nggak liatin muka aku karena minggu ini aku kayak lagi sakit gitu, lagi demam. Dan ini aja aku kayak masih, suaraku agak beda gitu kan karena pilek sama batuk gitu. Jadi mohon maaf ya guys. And then, jadi kali ini untuk video minggu ini aku bakalan iPad tour. Dan aku bakal ngasih tahu ke kalian aplikasi apa aja yang aku pakai untuk belajar architecture student di Turki. So yeah, let's get started. So buat yang nanya iPadku ini iPad tipe apa, jadi aku pakai iPad Pro. Ini iPad Pro aku beli di tahun 2021 sekalian sama Apple Pencilnya ini tuh, dan juga sama ininya, pelindung pensil dan juga iPadnya ini aku juga beli di tahun yang sama. Dan tipeku ini yang BTW ini yang 11 inci dan juga yang WiFi only, 128 GB penyimpanannya. Dan menurutku itu cukup banget buat nyimpan data dan juga kayak beraktivitas gitu untuk ngedit dan lain sebagainya for me gitu. Mungkin buat teman-teman kalau mau lebih lagi bisa dibeli yang 256 dan juga mungkin 1 tera, tapi itu kayaknya nggak terlalu diperluin banget ya guys. Soalnya ini nanti aku pengen beli harddisknya, jadi nggak usah lagi beli penyimpanan di internalnya itu yang gede gitu. So ya, as you can see, ini itu temanya itu coklat gitu guys. Tuh teman-teman bisa lihat di sini itu temanya coklat semua. Dan di sini aku bakal awalin dari ini. Nah, ini itu aku sengaja buat widget gitu supaya lebih produktif. Nah, di sini widgetku itu temanya coklat sama teddy bear gitu, biar lebih lucu dan estetik. Terus di belakangnya itu kayak ada kolase gitu yang juga coklat temanya. Di sini aku kayak buat ada kalender. Nah, ini kalender gitu guys. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa jadwal yang udah aku buat. Di sini teman-teman bisa lihat kalender ini, misalnya kayak tanggal sekarang itu misalnya aku ngapain aja gitu. Misalnya tanggal 12 aku ada kegiatan apa aja, di sini aku tulis tuh. Misalnya aku bangun pagi jam 5:30, terus baca Quran, terus mungkin mau chill time, breakfast, terus pokoknya yang jadwalku ku tambahin ke sini, termasuk juga jadwal untuk kuliah aku. Misalnya nih hari Rabu ada Usai Geology C, Meteorologi B, Klimatologi, Cizim B, Grafik Angatem. Jadi ini kayak lebih membuatku lebih produktif dan juga memanfaatkan waktu luangku untuk misalnya untuk belajar yang lain gitu. Dan juga aku jadi lebih nggak bingung lagi aku mau ngapain sih sekarang, aku nggak bingung lagi gitu guys. Jadi buat teman-teman mungkin bisa pakai Google Calendar gitu. So ya teman-teman, jadi bisa dilihat di sini tuh ada kalender gitu. Nah, kalender ini berisikan jadwal-jadwal aku supaya lebih tertata gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, aku kayak buat beberapa warna yang estetik juga supaya enak dilihat gitu. Terus aku juga bisa adjust gitu. Misalnya waktu kosongku tuh di sini gitu. Misalnya kalau nanti ada janjian gitu, mungkin aku bisa taruh di sini supaya jadwalku yang lain itu nanti nggak cancel dan lain sebagainya. Terus aku widgetnya ini di sini aku pakai widget Smith. Jadi teman-teman bisa pakai widget Smith kayak gini. Nanti tambahin aja, misalnya ada beberapa widget yang aku tambahin di sini. Ada ukuran yang kecil, yang small. Terus ini ada ukuran yang mediumnya juga ada di sini. Teman-teman bisa pilih. Terus ada yang large gitu. Terus ada yang extra large juga yang kayak gini. Itu teman-teman bisa tambahin di sini. Oke, lanjut. Sini aku juga buat to-do list aku di sini. Jadi aku juga buat reminders. Ini remindersnya itu tinggal diklik aja. Terus nanti di sini ada beberapa to-do list yang perlu aku buat, misalnya kayak buat catatan meteorologi and klimatologi, terus buat catatan usai geologi sama Bosphorus dan klik gitu. Nanti kalau udah selesai misalnya aku langsung kayak giniin gitu. Nanti dia otomatis hilang di tempat yang tadi. Tapi ini karena belum aku selesain jadi aku nggak checklist gitu. So ya, di sini widgetnya kayak gitu. Di sini kayak ada beberapa gambar teddy bear kecil, terus kayak
ada quotes gitu supaya lebih semangat lagi, stay positive, stay hopeful gitu. Jadi setiap harinya itu aku kayak termotivasi dengan quotes ini gitu. Kayak ini kayak page untuk productivity gitu loh guys. Terus lanjut ke page yang ini, dan sama seperti yang tadi itu ada beberapa gambar kayak gini. Itu tuh supaya lebih cute aja, dan juga di sini ada jet untuk jam sama juga tanggal sekarang gitu, dan juga di tengahnya ada quotes juga untuk lagi-lagi untuk memotivasiku supaya lebih rajin lagi gitu, supaya lebih positif gitu. Dan di sini juga sama. Ini aku tambah juga jamnya yang lebih besar di sini sama persen baterai iPadku. Di sini juga ada kalender, teman-teman bisa lihat di sini. Ada kalender juga. Terus ini ada waktu matahari terbenam. Jadi di sini sekarang itu masuk musim autumn. Jadi autumnnya itu jam 6:30. Terus di sini juga ada translate aku. Di sini translate. Di sini aku aplikasi yang sering aku pakai banget, karena teman-teman tahu kalau di Turki itu emang aku belajarnya pakai bahasa Turki full, nggak ada pakai bahasa Inggris. Jadi kayak emang harus ditranslate gitu. Nah kayak gini, misalnya aku translate ke bahasa Indonesia, terus ya gitu deh. Oke, lanjut. Di sini ada kamera, terus di sini ada Zoom juga. Kalau misalnya ada kegiatan Zoom gitu atau ada webinar yang aku sebagai narasumbernya, aku pakai Zoom. Terus di sini ada App Store kayak untuk nge-download aplikasi-aplikasi yang ada di iPad ini. Dan lanjut, nah ini page untuk kayak manifest gitu, manifest untuk barang-barang ya, terutama untuk barang-barang gitu. Misalnya aku pengen di kemudian hari aku pengen beli ini MacBook, terus nanti aku pengen beli HP ini, terus aku mungkin mau beli ini gitu. Dan alhamdulillah ini udah terwujud. Terus juga ini btw dikasih temanku hadiah ulang tahun gitu. So ini juga aku pengen beli ini karena aku belum beli HP ku sekarang itu udah kekapat dan juga udah rusak gitu layarnya. Jadi aku kayak beli HP second gitu di Turki ini. Kemarin tuh 1.500 itu HP Samsung A10s gitu. Dan di sini ada Dino. Ini kita juga bisa main kalau misalnya lagi gabut, misalnya kayak gini. Tuh, kayak kalau lagi gabut kan, ini kan nggak perlu internet, jadi kayak kita bisa main di sini kalau lagi gabut. Oke, lanjut. Di sini ada Instagram, terus ada YouTube, foto juga ada di sini, dan juga ada Pinterest. Nah, buat teman-teman yang mau follow Pinterest aku bisa langsung aja follow di Moldy dan Numi. Di sini aku sering banget nge-save beberapa pin yang nantinya akan berguna buat productivity aku ke depannya gitu. Dan juga untuk misalnya tips-tips belajar gitu juga ada di sini, aku pin dan lain sebagainya. Terus kayak misalnya untuk landscape architecture aku juga save di sini, misalnya kayak gimana cara gambar ini, gimana cara gambar pohon dan lain sebagainya, itu aku taruh di sini gitu. Lanjut, di sini aku juga taruh beberapa gambar juga. Tuh, teman-teman bisa lihat. Lanjut, page selanjutnya itu ada ini juga manifest aku. Misalnya aku pengen beli kamera ini dan alhamdulillah terwujud. Teman-teman nonton video ini tuh pakai kamera ini BTW. Terus dan aku pengen manifest juga, aku pengen dapat 100.000 subscriber dan juga dapat ini silver play button. Jadi doain ya teman-teman dengan cara subscribe dan juga nonton video aku supaya channelku juga dikenal banyak orang. Oke, lanjut. Di sini misalnya aku pengen pergi ke Jerman misalnya, terus nanti aku taruh fotonya di sini. Nanti ada beberapa foto lagi yang bakalan aku taruh di sini, tapi kali ini masih belum aku taruh. Ini adalah manifest untuk achievement gitu. Betul, di sini nggak ada hal-hal yang terlalu banget, dan aku pengen tunjukin aplikasi ke kalian yang sering aku pakai sebagai mahasiswa arsitektur di Turki. Jadi untuk productivity aku di sini sering pakai PowerPoint, terus ini ada Docs, terus aku juga sering pakai GoodNotes. Nah, GoodNotes ini tuh untuk buat catatan aku gitu. Ini ada beberapa catatan di semester ini, misalnya kayak Atatürk Tarihi, Genel Botanik, Bezasminal Girishi. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa yang udah aku buat kayak gini bentukannya. Jadi ini kayak bisa lebih enak gitu untuk ngebacanya kalau misalnya kayak gini. Tuh teman-teman bisa lihat ini kayak penuh gitu. Nah, kalau tanpa ini tuh
kayak penuh gitu. Jadi ini kayak buku bisa dibilang. Terus aku juga pakai anti gores yang Paperlike gitu. Ini aku juga baru beli tahun ini yang Paperlike-nya. Sebelumnya itu aku pakai anti gores yang biasa, yang kaca, dan itu kurang enak gitu untuk nulis gitu. BTW aku sering pakai Apple Pencil ini, jadi aku saranin buat teman-teman yang sering ngecatat di iPad atau yang lainnya itu biasanya orang tuh gunain yang Paperlike-nya. Jadi kita serasa nulis di kertas gitu. BTW sejauh ini aku emang enjoy banget pakai yang Paperlike-nya. BTW aku beli aplikasi GoodNotes ini kemarin sekitar 300 ribuan gitu, dan itu dibeli sekali aja dan juga untuk seumur hidup. Jadi menurutku worth it banget. Terus aku juga beli Procreate. Ini aku juga beli sebelumnya. Di sini aku buat misalnya untuk thumbnail aku, di sini aku juga sering buat. Terus kalau mau lagi scratch gitu, ini lagi gabut terus kayak karena aku sering main PUBG, jadi aku buat sama temanku gitu kayak pistol. Terus misalnya ini juga, pokoknya di sini untuk kreativitas aku gitu. Aku belinya itu kali seumur hidup itu 300-an juga kemarin. Terus kalau untuk games aku ya emang cuman satu ini aja, PUBG game online. Terus kalau misalnya untuk di Turki ini biasanya itu ada Trendyol. Shopee ini BTW nggak ada Shopee di sini, sama Saibinden. Ini biasanya kita pakai untuk cari rumah atau cari barang bekas gitu juga ada. Pokoknya di Saibinden ini semuanya ada gitu. Teman-teman tinggal cek aja. Dan kalau untuk aplikasi finansial aku itu aku sering pakai Ajaib. BTW di sini aku pakai untuk investasi gitu. Terus di sini aku pakai BNI Mobile Banking, dan teman-teman bisa pakai ini tuh emang berguna banget. Teman-teman bisa lihat pengeluaran teman-teman di sini berapa kalau misalnya teman-teman mau ngambil uang berupa Turkish lira gitu. Terus Flip ini BTW sering banget aku pakai untuk transfer tanpa biaya admin. Terus Exe ini aplikasi yang sering aku pakai untuk convert misalnya dari Turkish lira itu berapa juta kalau ke Indonesianya gitu. Terus Ziraat, BTW di sini aku pakai Ziraat. Aku kenapa pakai Ziraat? Soalnya udah banyak temanku yang pakai Ziraat juga. Dan juga kalau misalnya untuk transfer gitu, biaya adminnya itu kecil banget, gratis bisa dibilang. So ya itu untuk finance. Terus kayak information and reading itu di sini ada Al-Quran, Google Translate, Gramedia Digital. Di sini kalau untuk beli buku secara online gitu, tapi berupa yang digitalnya gitu. Untuk ngedit video biasanya aku pakai VLLO. Ini aku sering pakai VLLO. Terus kalau untuk ngedit thumbnail biasanya itu aku pakai di Fonto. Fonto ini kayak untuk buat thumbnail gitu. Fontnya bisa di sini. PixArt ini biasanya untuk buat kolase foto-foto aku. Kayaknya itu aja. Terus ini untuk kamera Connect gitu. Ini untuk kamera aku. Entertainment aku biasanya nonton YouTube dan juga TikTok jarang sih, aku lebih sering Reels. Terus Spotify untuk dengerin musik. Btw di sini kalau per bulannya itu sekitar 14 telean gitu. Itu udah potongan karena kita student di sini. So ya itu aja sih yang sering aku pakai. Netflix aku nggak pakai gitu. Soalnya aku jarang juga sekarang nonton film. Terus aku sering pakai Pinterest. Nah ini juga aku sering banget pakai ini. Ini tuh kayak motivasi gitu yang teman-teman bisa baca kalau lagi gabut, kayak untuk motivasi diri sendiri. Dan juga kadang dia bakalan pop up di sini. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Dan ini lock screen aku BTW. Lock screen yang aku suka banget, lock screennya. Ada quotes-quotes gitu. Tuh. Quotes di sini, kayak di sini ada A+, terus di sini 100/100 kayak jadi lebih romanticizing study gitu. So ya, jadi inilah iPad tourku kali ini. BTW kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa drop aja di comment down below. And don't forget to like, comment, and subscribe if you wanted to know about Turkey or study or something another else. See you on my next video. Bye bye.